Oke teman-teman, selamat menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membongkar kasus kipas angin remote merek Miyako yang tidak mau berputar. Setelah kabelnya saya colokkan ke PLN, ketika saya cek untuk modul remote-nya itu tidak ada masalah, masih berfungsi atau masih nyala. Dan untuk setiap tombolnya itu masih oke lah, kalau saya bilang masih oke. Tidak ada yang macet, dan untuk setiap lampu indikatornya juga masih oke, tidak ada masalah. Oke teman-teman, saya akan coba membongkar pada bagian modul remote-nya terlebih dahulu. Saya ingin mengetahui jalur kabel yang nyambung ke PLN dan yang dari dinamo. Setelah bagian cover belakangnya terlepas, teman-teman bisa saksikan pada setiap partnya atau komponennya itu tidak ada yang bermasalah lah. Kalau secara fisik ya saya lihat ya, ini secara visual. Nah, untuk lampu indikator, kapasitor itu kondisinya masih bagus, tidak ada yang gosong dan tidak ada yang menggelembung. Dan teman-teman bisa saksikan kabel yang menuju ke instalasi PLN ini terdapat dua buah kabelnya teman-teman, yang berwarna biru dan yang berwarna coklat. Dan setelah saya telusurin, kabel yang berwarna coklat ini terhubung ke sekring, dan jalur kabel yang dari dinamo yang berwarna biru ini terhubung ke sekring ya teman-teman. Nanti saya akan coba mengecek pada bagian sekringnya, apakah sekringnya masih menyambung atau sudah putus, dengan menggunakan multitester. Dan teman-teman bisa saksikan setelah dilakukan pengecekan menggunakan multitester, untuk fuse-nya itu sendiri tidak ada yang putus, masih nyambung. Dan saya bisa pastikan kerusakan pada kipas angin remote ini terdapat pada dinamonya. Untuk mempersingkat waktu, saya skip sebagian video pada saat pembongkarannya ya teman-teman, agar video ini tidak terlalu panjang. Dan ini proses pembongkaran dinamo kipas angin remote.
Dan jalur kabel yang dari dinamo ini terdapat 4 buah kabel. 3 buah kabel itu untuk kecepatan, untuk speed, dan satu kabel ini terhubung ke arus listrik ya teman-teman, entah itu netral atau fasa. Kebetulan jalur kabel yang terhubung ke arus listrik ini berwarna biru ya teman-teman. Saya akan coba menelusurinya. Biasanya di jalur kabel ini terdapat sebuah fuse atau termofuse, entah itu berbentuk kotak atau lonjong ya. Setelah bagian dinamo ini terlepas dari casingnya, di sini saya akan menelusuri jalur kabel yang dari dinamo ya. Saya akan telusurin jalur kabel yang berwarna biru ini. Sepertinya fuse-nya itu bentuknya lonjong, bukan kotak. Dan saya akan tes terlebih dahulu menggunakan multitester apakah fuse ini masih berfungsi atau tidak. Dan setelah saya melakukan pengecekan, fuse ini sudah mati ya teman-teman, atau sudah putus, sehingga arus listrik yang dari PLN ini tidak sampai ke dinamo ya, gara-gara fuse ini terputus atau sudah putus. Jadi arus listrik itu terhenti di modul remote saja, tidak sampai ke dinamonya. Itu yang mengakibatkan kipas angin remote ini tidak dapat berputar atau mati. Dan teman-teman bisa saksikan bentuk dari fuse ini lonjong. Untuk speknya itu sendiri, untuk derajatnya itu 135 derajat, 250 volt, dan 2 ampere. Saya akan cari terlebih dahulu fuse ini di daerah saya apakah ada atau tidak. Apabila tidak ada ya terpaksa saya beli di online. Alhamdulillah fuse-nya saya dapatkan dengan spek yang sama, dengan bentuk yang sama. Saya akan coba mengetesnya terlebih dahulu untuk fuse-nya, karena pada saat beli ini saya tidak mengetahui kondisi fuse ini apakah rusak atau tidak. Setelah saya melakukan pengecekan dengan multitester, fuse yang baru ini berfungsi dengan baik dan masih normal, dalam kondisi yang bagus. Akan saya pasang fuse yang baru ini ke dinamonya. Alhamdulillah teman-teman, fuse-nya sudah terpasang dan lilitannya pun sudah saya rapikan kembali jalurnya. Mudah-mudahan kipasnya dapat nyala kembali ya teman-teman. Mudah-mudahan setelah penggantian termofuse ini kipasnya dapat nyala kembali ya teman-teman, dan dapat berputar lagi, tidak ada trouble, sehingga suplai arus listrik yang dari modul remote ke dinamo ini tidak terkendala ya, tidak ada hambatan. Oh ya, ketika ingin melepas kabel pada bagian modul remote,
Itu lebih baik teman-teman foto terlebih dahulu ya, agar tidak tertukar untuk kabel speednya, entah itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Setelah pemasangan cover dinamo selesai, saya akan mengetes kipas angin ini apakah proses pemasangan termofus ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah teman-teman, setelah saya colokkan ke listrik kabelnya, kipas angin ini dapat berputar lagi, dan putarannya juga itu tidak berat, tidak ada masalah lah kalau saya lihat sih. Semoga kipas angin ini awet, tidak mudah rusak, dan dapat bertahan dengan lama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang membutuhkan informasi tentang perbaikan kipas angin remote yang tidak dapat berputar. Oke, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Nomor 2. Jangan mencet itu. Jangan alarm. Yang ini. Jangan. Nomor 2. Ini. Sok. Dah. Nomor 3.